Selamat pagi Happy Investor, kembali lagi di Morning Brief bersama kami tim riset analis NH Korindo Sekuritas. Hari ini kita akan membahas pergerakan indeks kemarin dan juga rekomendasi saham-saham untuk hari ini. Wall Street kembali melanjutkan pelemahan, 3 indeks utama serempak ditutup di zona merah. Amerika Serikat mengumumkan kasus perdana COVID-19 varian Omicron yang di California, dan Federal Reserve kembali memperingatkan bahwa inflasi belum akan mereda. Dari bursa domestik, IHSG masih terus tertekan dengan pelemahan 0,4% di tengah net sell asing 621 miliar rupiah. BPS mencatat inflasi November di angka 0,37% secara bulanan dan 1,75% secara tahunan. Adapun hari ini secara teknikal indeks bergerak fluktuatif di 6.487 sampai 6.624. Selanjutnya kita ke berita korporasi. Emiten PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas membagikan dividen interim sebesar 12 perak per saham atau total 578 miliar rupiah. Rasio pembayaran tersebut senilai 91% dari laba bersih per kuartal 3 yang sebesar 634 miliar rupiah. Jadwalnya kum dividen pasar reguler dan negosiasi 9 Desember dan pembayaran dividen 23 Desember. Emiten PT Golden Energy Mines Tbk memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 57 juta US dollar atau sekitar 715 miliar rupiah. Anak usaha tidak langsung James, yakni Borneo Indobara, menikmati fasilitas kredit tersebut. Emiten Era Jaya atau Era, vertical bisnis dari Era Jaya Group bekerjasama dengan Caring Pharmacy Retail Management SDN BHD. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah jaringan apotek dan layanan kesehatan yang bernama Apotek Wellings. Kita beralih ke domestik dan global news. Inflasi November catat level tertinggi di 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan indeks harga konsumen atau IHK pada November mengalami inflasi sebesar 0,37% secara bulanan, dan secara tahunan tingkat inflasi tersebut 1,75%. Manufaktur China terkontraksi pada November. Aktivitas manufaktur China kembali terkontraksi pada bulan November disebabkan oleh penurunan permintaan, lapangan kerja yang menurun, dan kenaikan harga yang membebani manufaktur. Indeks manufaktur China turun ke level 49,9 pada November, turun dari 50,6 di bulan sebelumnya. Kita beralih ke berita economic calendar. Tanggal 2 Desember akan dirilis berita unemployment rate khusus untuk periode Oktober dan data initial jobless claim dari United States of America untuk bulan November. Kita beralih ke corporate calendar. Hari ini tidak ada jadwal RUPS, tetapi ada jadwal kum dividen untuk emiten IPCM dan Cleo. Kita beralih ke technical. Untuk indeks ditutup turun 0,4% di level 6.507. Total nilai transaksi 16 triliun rupiah dan net foreign sale senilai 621 miliar rupiah. Prediksi hari ini indeks akan bergerak naik di kisaran 6.487 sampai 6.624. Technical indicator adalah inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Emiten PT Matahari Putra Firma Tbk ditutup naik 15% di harga Rp565. Prediksi hari ini buy on weakness, tadi target price 670 dan stop loss di 500 perak. Indikator teknikalnya double bottom, MACD positif, dan stochastic uptrend. Emiten PT Kimia Farma Tbk ditutup naik 6,9% di harga Rp2.550. Prediksinya buy on weakness,
dan target price-nya Rp2.800 serta stop loss di 2.500. Indikator teknikalnya Black Cross, MACD positif, dan Stochastic Overbought. Selanjutnya PT Astra International Tbk ditutup turun 2,6% di Rp5.650. Prediksi buy, target price-nya di 6.000 dan stop loss-nya di Rp5.600. Technical indikatornya bottom fishing area, MACD negatif, dan stochastic oversold. PT Semen Indonesia Persero Tbk ditutup naik 1,2% di harga 8.100. Prediksinya hari ini buy, target price-nya 8.400, stop loss 8.000. Technical indikator inside bar, MACD negatif, stochastic oversold. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk ditutup naik 1,6% di harga 7.675. Prediksi hari ini adalah buy dan stop loss di 7.600 dan target price di 8.100. Technical indikator inside bar, MACD negatif, dan stochastic oversold. Sekian dan terima kasih.